Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IF18C. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada mata kuliah elektronika dasar ya mengenai USB, port USB. Oke, nah di sini ada Topan Dedi Ramadan dan ada Rian Hasbi dan saya sendiri Alus Syabudin. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Topan. Silakan. Oke, di sini ada latar belakang banyaknya perangkat-perangkat tambahan yang membutuhkan koneksi dengan komputer atau PC dan laptop. Terkadang masih ada orang yang belum paham cara mengoneksikannya dengan benar dan tepat. Sebab itu, kita membahas mengenai komunikasi dengan port USB dalam makalah dalam presentasi ini. Uh, Identifikasi masalah. Apa sih pengertian port USB? Yang kedua, sejarah port USB. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan port USB. Yang terakhir, penggunaan port USB pada aplikasi sederhana. Di sini ada tujuan pembahasannya. Pada tujuan ini kita membahas selain untuk memenuhi tugas mata kuliah interfacing, juga untuk mengetahui pengertian sejarah dan juga mengetahui kelebihan dan kekurangan daripada port USB, serta dapat membuat aplikasi sederhana dengan koneksi USB. Di sini ada pengertian USB-nya. Apa sih USB? USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Port USB terdiri dari dua kata. Port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral lainnya agar dapat terkoneksi ke komputer atau laptop kita. Dan USB Universal Serial atau USB adalah standar interface sebuah device. Jadi pengertian dari port USB adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal atau peripheral seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau keyboard, hard disk, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian Hasbi. Silakan waktu dan tempat. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan USB. Teknologi USB bisa kita lihat pada perangkat komputer atau perangkat teknologi lainnya, seperti DVD player, TV kompo, dan sebagainya. Dari mulai USB 1.0 sampai dengan USB 3.0, kita pasti sudah pernah mencobanya. Dalam pengertian bidang TI, USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Dengan Universitas Buana Perjuangan Karawang, 5 teknologi ini kita bisa menghubungkan banyak peripheral dan device lain ke dalam komputer. Di sini ada jenis-jenis USB. Yang pertama, USB versi 1.0, yang kedua USB versi 2.0, yang ketiga yaitu USB versi 3.0. Nah, kurang lebih seperti ini gambar USB-nya dari 1.0 sampai 3.0. Kelebihan USB yang pertama yaitu kecepatan yang lebih tinggi, dan yang kedua yaitu fleksibel dalam penggunaan, yang ketiga diterima pasar secara luas, dan yang terakhir yaitu USB dapat dikoneksikan langsung pada saat komputer sedang berjalan tanpa perlu merestart ulang komputer. Oke, di sini saya Alus Syabudin akan menjelaskan slide berikutnya yaitu kekurangan USB. Di sini yang pertama kekurangan USB yaitu beberapa USB device seperti hub USB dan infrared USB dengan harga murah ternyata tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua itu ada panjang kabel USB maksimalnya hanya 15 kaki atau 4,5 meter. Nah, yang terakhir
modem yang menggunakan USB untuk terhubung ke komputer juga tidak bisa jauh dari USB. Padahal dengan kabel UTO atau UTP ya, jaraknya bisa ratusan meter. Nah, di sini ada gambar konektor USB ya. Nah, di sini ada semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel di bawah ini. Nah, yaitu merah, warna kabel merah fungsinya untuk VBus 5 volt, yang kabel warna putih itu D-min, kabel warna hijau D+, dan kabel warna hitam itu adalah ground. Nah, kesimpulan dari USB ini, dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa port USB dari versi 1 sampai dengan versi 3 banyak sekali digunakan oleh pengguna perangkat komputer dan laptop untuk dapat menghubungkan perangkat tambahan seperti printer, scanner, kamera digital, dan sebagainya ke komputer dan laptop miliknya. Jadi USB ini sangat penting untuk digunakan dalam kebutuhan dunia elektronik ya. Nah, di sini ada saran ya, teknologi itu semakin lama semakin berkembang pesat ya. Maka belajarlah selalu dan ikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara yang lebih maju dari kita. Nah, oke, mungkin segini aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.